Oke, jadi selamat malam semuanya. Jadi kita mulai saja untuk e-learning yang pertama ya, untuk materi UAS ya. Nah, jadi topik pertama yang kita pelajari ya setelah UTS itu adalah tentang Poisson distribution. Oke, nah jadi sebenarnya Poisson distribution ini melanjutkan dari yang binomial probability distribution. Nah, jadi waktu di materi UTS terakhir itu kan yang kita belajar adalah tentang discrete probability distribution. Jadi discrete itu maksudnya number of success-nya atau X-nya itu ya jumlahnya kayak bilangan bulat satu, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi bukan yang misalkan 2,53, 1,93, dia bukan yang desimal-desimal gitu. Ya. Nah, jadi ketika kita bicara yang discrete itu memang ada berbagai macam model. Yang udah dipelajari itu binomial dan sekarang kita akan masuk ke Poisson. Nah, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang Poisson itu konsepnya kayak gimana? Jadi sama seperti binomial yang dia ada namanya Poisson random variable. Nah, jadi Poisson random variable si X ini dia menghitung number of occurrences of a certain event over a given interval of time and space. Ya. Nah, jadi si random variabelnya Poisson dia itu menghitung jumlah kejadian ya untuk suatu kejadian ya dalam satu interval waktu ataupun ruang. Jadi dia pakai interval. Contohnya biar gampang kalian paham adalah bahwa misalkan eh, jumlah mobil yang lewat di jalan tol dari jam 8 sampai jam 9. Oke, jumlah mobil yang lewat jalan tol dari jam 8 sampai jam 9. Nah, jadi kita lihat nih, jumlah mobil yang lewat jalan tol itulah occurrences of a certain event-nya. Maksudnya, terjadinya suatu event tertentu yaitu mobil lewat jalan tol. Nah, over a given interval of time. Nah, interval waktunya jam 8 sampai jam 9. Konsepnya kurang lebih seperti itu. Jadi dia boleh intervalnya yang waktu, boleh intervalnya yang ruang ya. Itu bebas aja. Misalkan lagi, berapakah jumlah produk yang gagal produksi ya dari 100 unit. Nah, jadi misalkan gini, kita ada satu pabrik dia produksi bola lampu. Nah, dalam setiap 100 bola lampu yang diproduksi, kita tuh mau hitung berapa sih jumlah bola lampu yang gagal produknya, yang gagal produksi. Nah, jadi eh, the number of occurrences of certain event itu adalah jumlah bola lampu yang gagal produksi over a given interval space itu adalah dalam 100 bola lampu. Kurang lebih konsep Poisson random variable itu kayak gitu ya. Jadi kalau ada yang merasa bingung, silakan aja kalian tanyakan. Oke? Jadi intinya dia tuh ada satu event tertentu yang udah kita describe, kita mau apa, dan ada intervalnya, mau itu waktu, mau itu ruang, bisa saja. Oke? Nah, satu eksperimen, dia itu memenuhi yang namanya proses Poisson. Jika, pertama, number of success, misalkan, nah, jadi number of success within a specified time or space interval equals any integer between zero and infinity. Nah, jadi tadi contoh pertama untuk kasusnya Poisson random variable itu adalah jumlah mobil lewat jalan tol dari jam 8 sampai jam 9. Nah, jadi eksperimen jumlah mobil lewat jalan tol ya, number of success-nya ini kan pastilah equals any integer between 0 dan infinity kan. Jadi dari jam 8 sampai jam 9 kan paling kecil pun nggak ada satu mobil pun yang lewat, yaitu between zero. Ya, jadi startnya dari zero. Jadi bisa aja jam 8 sampai jam 9 tuh nggak ada mobil yang lewat jalan tol. Nah, tapi adakah cap maksimumnya, batas maksimum mobil yang lewat? Jawabannya nggak ada. Mau berapapun mobil lewat kan bisa-bisa aja. Makanya dia batasi infinity dia ujung. Oke, jadi istilahnya ya nggak ada jumlah spesifiknya maksimumnya tuh berapa. Oke, jadi kurang lebih konsepnya seperti itu. Nah, the number of successes ya counted in non-overlapping intervals are independent. Nah, jadi jumlah sukses yang kita hitung dalam interval yang non-overlap itu sifatnya independen. Jadi contoh kita menghitung jumlah mobil yang lewat jalan tol dari jam 8 sampai jam 9.
Lalu kita hitung lagi jumlah mobil yang lewat jalan tol dari jam 9 sampai jam 10. 8 sama 9, 9 sama 10 itu kan tidak overlap, tidak saling timpa kan. Jadi dia beda time frame-nya. Ya, 8 sampai 9, 9 sampai 10. Nah, kalau kejadiannya seperti ini, maka jumlah mobil yang lewat jalan tol dari jam 8 sampai 9 itu tidak mempengaruhi jumlah mobil yang lewat jalan tol dari jam 9 sampai jam 10. Itu maksudnya. Jadi non-overlap. Jadi jangan sampai 8 sampai 9, 8.30 sampai 9.30. Itu kan ada overlap 30 menit. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang Poisson, yang kita bicarakan itu harus yang interval non-overlap. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang bingung, silakan aja ditanyakan. Dan probabilitas bahwa suatu sukses terjadi dalam interval manapun ya itu adalah sama untuk semua interval untuk ukuran yang sama dan proporsional terhadap size daripada interval. Jadi contoh, misalkan probabilitas jumlah mobil yang lewat, misalkan ya probabilitas terdapat 10 mobil yang lewat jalan tol dari jam 8 sampai 9 itu 10%. Maka di jam 9 sampai jam 10 juga sama. Karena selama interval waktunya sama panjang, 1 jam, maka probabilitas terjadinya itu pasti sama. Kurang lebih seperti itu maksud. Oke, jadi kalau kalian lihat Poisson distribution ataupun Poisson random variable, ini dia punya karakteristiknya tersendiri lah ya yang bisa dibedakan dengan si yang kasus binomial. Nah, untuk Poisson random variable, nah kalau kalian dulu di binomial itu kan sempat menghitung probabilitas terjadinya suatu event kan yang pakai kombinasi-kombinasi itu kan. Kombinasi X dari N dikalikan probability of success pangkat number of success dikalikan probability of failure pangkatkan dengan number of failure. Nah, sekarang di Poisson random variable pun dia punya fungsi probabilitasnya juga. Jadi kalau kita mau menghitung the probability of X successes over a given interval of time or space, itu juga ada satu formula, yaitu E dipangkat minus mu dikalikan mu pangkat X dibagi dengan X faktorial, di mana X itu adalah number of success, mu itu adalah min number of success ya, jadi rata-rata jumlah sukses, dan E itu kan bilangan natural lah ya, yaitu di 2,71828 dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada yang namanya expected value, variance, ataupun standard deviation untuk si Poisson random variable. Jika X itu adalah Poisson random variable, maka expected value-nya itu adalah si mu, variance-nya pula itu adalah si mu, dan standard deviasinya tinggallah akar daripada si mu. Oke, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan untuk terkait pengantar materi Poisson ya. Intinya konsepnya kurang lebih seperti itu. Formulanya juga terbatas ya, cuman beberapa doang. Nah, next kita lihat untuk aplikasi soalnya tuh kayak gimana sih kalau tentang yang Poisson. Satu, the number of machine breakdown per day, ya, the factory follows the Poisson distribution. Based on a random observation during 30 days, it was found that the number of machine breakdown was 2.5 machines per day. Please answer the following question. A. Please calculate the expected value of machine breakdown for the period of 1 day, 2 day, and 3 days. Nah, jadi jumlah mesin yang breakdown per harinya, ya jumlah mesin yang breakdown per hari itu ngikut Poisson distribution. Nah, jadi dia tuh lakukan observasi nih. Ini kan per hari ya, jadi dia lakukan observasi 30 hari tuh. Nah, dihitunglah tuh, katanya rata-rata mesin yang breakdown itu di 2,5 mesin per harinya. Nah, lalu kalian ditanya, berapakah expected value of mesin breakdown for the period of 1 day, 2 days, and 3 days? Nah, jadi berapakah jumlah mesin breakdown yang kalian expect akan terjadi dalam periode 1 hari? Itu pertanyaannya. Sudah jelas ya bahwa kalau yang namanya expected value itu berarti adalah si mu.
Ya, jadi kalau kita mau jawab, ya, kalau misalkan yang one day ya, atau kita langsung pakai mu itu juga fine-fine aja ya. Nah, mungkin mu yang one day ya kita tulisnya mu 1 ya. Itu adalah jawabannya 2,5 mesin. Oke, karena di soal sudah jelas-jelas dibilang bahwa rata-rata jumlah mesin breakdown itu per harinya itu di 2,5 mesin per hari. Jadi yang kita expect per hari per 1 hari ya 2,5 mesin. Nah, nanti kalau misalkan yang kita expect untuk 2 hari itu gimana? Kalau 1 hari 2,5, karena ini sifatnya independen, berarti ini jadi 5 mesin dong. Ya. Next, kalau 3 hari berarti tinggal 7,5 mesin. Tinggal kita kalikan 3 doang ya. Jadi kurang lebih inilah jawabannya. Ya, jadi untuk yang A kurang lebih seperti ini aja. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan aja ya untuk tentang puasa. Next, kita lihat nomor B. What is the probability of having two machine breakdowns in today's period? Jadi berapakah probabilitas ada dua mesin yang breakdown dalam periode 2 hari? Ya, nah berarti kita disuruh cari probability. Berarti kan di sini kita itu harus define dulu lah ya, persamaan probabilitas kita itu bakal seperti apa. Nah, jadi probability sama kayak kalian kayak kerja binomi lah. The probability of having two mesin breakdown berarti number of success-nya itu 2 kali kan, yaitu 2 mesin yang breakdown. Nah, tapi ini untuk periode waktu 2 hari. Kalau kita menghitung ini yang Poisson, berarti kan rumusannya itu adalah E, kita harus pangkat dengan minus mu, baru nanti mu kita pangkat dengan X. Ya nggak? Kan rumusannya seperti itu. Nah, ya. Nah, biar gampang kan rumusannya tuh harusnya kayak gini. Jadi kalian tuh harus identifikasi dulu mu-nya tuh berapa. X-nya kan udah jelas ini adalah 2 mesin breakdown ya. Nah, sekarang mu. Mu itu adalah min eh, min daripada number of success ya. Jadi ini mu itu adalah min number of success. Oke. Nah, sekarang kalau kalian mengerjakan Poisson, itu mu yang kalian pakai itu harus disesuaikan dengan interval yang lagi ditanyakan. Kalau intervalnya 2 hari, pakailah mu yang 2 hari. Nah, jadi mu 2 hari kita itu 5. Makanya nanti mu di sini kita replace dengan angka 5. Number of success-nya 2 dibagi dengan 2 faktorial. Nah, ini kalian nanti tinggal hitung pakai kalkulator, itu bisa ketemu jawabannya berapa. 0,084 ya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Di Excel itu juga dia ada fungsi Poisson ya. Jadi bisa langsung kita hitung juga ya. Jadi jawabannya sama 0,08. Aman? Jadi untuk menghitung probabilitas si random variable Poisson terjadi. Next, kita lihat ke soal C. What is the probability of having more than two machine breakdowns in one day period? Nah, more than two machine breakdown. Jadi lebih dari 2 mesin breakdown. Sesuai dengan kalimatnya, statementnya ya, probabilitas X itu greater than 2 dong, ya enggak? Karena ini more than 2 berarti lebih dari 2. Nah, kalau yang namanya lebih dari 2, kita kan
tahu lah ya kalau waktu kerja binomial itu berarti kalau lebih dari itu kan X3, kemudian X sama 4 dan seterusnya. Tapi kalau di Poisson ini kan batas kanan itu tidak ada batas atasnya, dia infinite loh. Ya enggak? Sehingga ini tidak mungkin kita selesaikan ke kanan. Sehingga kita harus mengakalinnya dengan satu dikurangi dengan probabilitas X sama dengan nol, kemudian dikurangi probabilitas X sama dengan satu, kemudian dikurangi probabilitas X sama dengan 2. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita harus coba hitung dulu, probabilitas X itu sama dengan nol itu berapa, kemudian X sama dengan satu itu berapa, dan X sama dengan 2 itu berapa. Nah, yang nol. Sekarang, kalian harus perhatiin bahwa kalau yang soal C ini adalah more than two machine breakdown dalam periode satu hari. Jadi kalau yang ditanya itu hanyalah satu hari, maka mu yang kita pakai itu yang mu 2,5. Oke, kalau di 2,5 itu jadi berapa? 0,2565 sekarang. Nah, ini yang akan kita pakai. Jadi aku contohkan ke kalian untuk perhitungan satu doang ya. Nanti yang lain bisa kalian ikut caranya itu sama persis. Nah, ini kita hitungkan jawabannya ya. Berarti eksponensial dari minus 2,5 kita kalikan 2,5, kita pangkatkan nol dibagi dengan nol faktorial itu kan satu. Next yang X sama dengan satu ini juga sama aja. Ini minus 2 pangkat setengah. Kemudian dikalikan 2 pangkat setengah pangkat satu ya. Lalu dibagi dengan satu faktorial. Berarti kurang lebih seperti ini ya. X sama dengan itu 8%. Terjadinya satu mesin breakdown dan periode satu hari itu 20,5%. Dua mesin breakdown 25,65%. Nah, kalau sudah kita bisa hitung tuh. Jadi probabilitas X itu greater than 2 tinggal satu dikurangi dengan ini semua kan. 0,4562. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya cara kita menghitung probability-nya. Next, yang D. What is the probability of having two machine breakdowns the first day dan one machine breakdown di second day for two consecutive days? Nah, ada dua mesin breakdown di hari pertama dan satu mesin breakdown lagi di hari kedua untuk 2 hari berturut-turut. Nah, kalau yang kayak gini nih, ini akan agak sedikit lah ya. Probabilitas ini ada dua event loh ya jadinya yang deh. Yaitu event pertama itu terjadi di hari pertama, event kedua terjadi di hari kedua. Event yang terjadi di hari pertama itu dua mesin breakdown, jadi X sama dengan 2 ya. Kemudian karena ini 2 hari, dua event, satu event dan event kedua, kita nanti pakai intersection. Jadi probabilitas X sama dengan 2 di hari pertama dan X sama dengan satu di hari kedua, ya gak? Event keduanya itu adalah satu mesin breakdown di hari kedua. Kurang lebih notasinya akan seperti ini. Karena 2 hari berturut-turut jadinya. Nah, kalau yang namanya intersection, kan rumusannya adalah X sama dengan, kalau intersection A dan B, itu perumusannya itu adalah probabilitas A kali probabilitas B. Berarti kalau yang ini juga sama dong, probabilitas X sama dengan 2 dikalikan probabilitas X sama dengan 1.
Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, kita tinggal hitung nih berapa nilainya. Tinggal mengapply formula sebelumnya aja ya. Nah, jadi tinggal ini adalah dalam periode 1 hari ya. Karena first day dan second day. First day itu kan 1 hari. Berarti kita pakai yang 2,5. Kita mau dua sukses ya, 2 mesin. Lalu jangan lupa kita kalikan dengan yang X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 ini juga tetap pakai 2,5 karena masih 1 hari ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Sebenarnya ini tinggal dikalikan dengan ini sih. Hasilnya 0,05526 ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini untuk cara menghitung probabilitas Poisson. Oke, yang E. Jika ternyata kerugian satu mesin breakdown itu adalah 1 juta, berapakah expect value mesin breakdown per harinya? Berarti totalnya adalah kalau satu mesin breakdown rugi 1 juta, 1 hari itu kita expect loss berapa? Ya tergantung jumlah mesin itu kita expect loss berapa? 2,5 mesin. Berarti E itu jawabannya 2,5 miliar ya. Karena satu mesin itu ruginya 1 juta dan expected value dari mesin breakdown per 1 hari itu di 2,5. Jadi 2,5 mesin kali kali 1 juta ya udah 2,5 juta berarti ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang merasa masih bingung, silakan ditanyain. Next, yang contoh kedua ya, kita lihat aplikasi si Poisson. Nah, recently, baru-baru ini, jadi BPJS Kota Depok itu menerima komplain terkait dengan quality of direct service ya, di mana jumlah komplain yaitu di 5 times per week. While the government plan to raise the BPJS fee, it is interesting to see the behavior patterns of the BPJS users in Depok City. It has been estimated bahwa the level of complaints akan turun karena declining community participation, karena penurunan partisipasi ya untuk BPJS, terutama dari low income groups after raising the fee. Jadi ketika fee BPJS ya, bayar BPJS itu naik fee-nya, ya ini di expect akan menyebabkan penurunan orang yang ikut BPJS terutama dari golongan yang low income groups katanya. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, dengan kasus seperti di atas yang A, before raising the fee, jadi sebelum menaikkan fee-nya, berapakah probabilitas 7 complaints in 1 week by Depok partisipan? Nah, jadi ini tinggal kita hitung aja juga sih ya. Before raising the fee, what is the probability of 7 complaint ya? Jadi 7 komplain. Nah, sekarang kita harus cari tahu nih, E pangkat minus mu, mu-nya itu berapa? Berapakah jumlah komplain yang kita expect dalam 1 minggu? Jawabannya adalah 5. Oke, jadi ini harus pangkat minus 5, kemudian 5 pangkat number of success, kita minta 7 sukses, dibagi 7 faktorial. Oke, ini tinggal dihitung. Ini 10 persenan ya. Oke, nah jadi yang A itu ternyata ada 10, berapa, sebelum menaikkan fee-nya, probabilitas dia menerima 7 komplain dalam 1 minggu itu di 10%. Oke, kurang lebih seperti ini. Yang B,
Sebelum kenaikan fee, berapakah probabilitas of being, what is the probability of being at least two complaints in 1 week by Depok partisipan? Sebelum menaikkan fee ya, probabilitas of being at least two complaints. At least, ya, at least itu berarti lebih dari ya, sama dengan, oke. Jadi lebih dari sama dengan dua. Nah, kalau lebih dari sama dengan dua, udah gampang dong. Tinggal satu dikurangi X min satu, nol, kemudian dikurangi X sama dengan satu ya. Kurang lebih seperti ini doang. Nah, jadi bisa kita hitung nih semua nih. Probabilitas bahwa X itu at least ini, berarti kan tinggal satu dikurangi yang X0 dan X1 itu berapa? Sebenarnya caranya sama persis saja sih. Kurang lebih seperti ini sih ya. Eh, jadi jawabannya adalah di 0,9595 ya. Atau 96 berarti. Jadi sebelum kenaikan fee, berapakah probabilitas at least dua komplain? Nah, jadi minimal dua komplain itu ternyata tinggi banget nih, 95,6%. Nah, 95,96%. Jadi udah hampir pasti ada minimal dua komplain dalam 1 minggu dari peserta yang di DEP. Nah, next kita lihat yang stay. Before raising the fee lagi, berapakah probabilitas komplainnya itu between 2 and 4 times per week? Antara 2 dan 4 ya. Between 2 and 4. Nah, sekarang tinggal kita step doang sih sebenarnya 2 and 4 itu seperti apa bahasanya. Nah, berapakah probabilitas X itu di antara 2 dan 4 ya? Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kalau menghitung probabilitas dalam suatu interval seperti biasa, X kurang dari sama dengan 4 itu berapa, lalu kita kurangi dengan X kurang dari sama dengan 2. Itu boleh seperti itu. Oke, between 2 and 4 times per week. Nah, jadi kita hitung kumulatif sampai 40 dulu berapa, baru kita hitung kumulatif yang 2 tuh berapa. Nah, tinggal kita hitung doang sih pakai Poisson ya. Number of success-nya itu kita request 4. Min-nya karena ini per week itu totalnya berarti lin-nya 5, ini kumulatif yes. Berarti jawabannya tinggal kita selisihkan 31,58 ya. Itu jawabannya. Sebentar. Di antara 2 dan 8. Sebentar. Oh, kalau ini sih duanya nanti kehitung ya. Berarti ini harus di-revise sebentar. Atau nggak usah cara gitu kerjanya. Jadi kalau dia kurang dari sama dengan langsung kita pakai satu-satu aja ya. Ini kan berarti kalau dia X itu antara 2 sampai 4 berarti bisa X sama dengan 2, boleh X sama dengan 3. Lalu boleh X sama dengan 4. Oke, kurang lebih seperti ini. Jadi kita harus cek yang 2, 3, 4 itu nilainya berapa doang sih. Itu aja.
Sisanya seharusnya udah nggak ada masalah. Teman-teman ada yang mau ditanyain silakan. Jadi jawabannya 40% ya, kurang lebih seperti itu. Next kita lihat, ini kan ceritanya adalah tadi itu tuh dia mau turunkan komplain dari masyarakat terkait dengan layanan yang BPJS itu katanya kan seperti itu ya. Nah lalu pemerintah di Kota Depok itu berencana mau naikkan tarif BPJS nih. Logikanya kalau tarif BPJS mahal ya, peserta-peserta itu kan bahkan mungkin ada yang nggak mau lagi kan karena dia nggak mampu bayar iuran, bisa aja seperti itu. Dan dia merasa itu kurang berguna bagi dia, bisa aja dia batalkan ya, karena dia nggak usah bayar fee yang lebih mahal jadinya gitu loh. Nah, jadi kita lihat nih, ketika tarif BPJS itu dinaikkan, it is estimated bahwa average komplainnya itu bakal turun jadi 3 kali per minggu. Tadi eh, sebelum diturunkan itu kan 5 kali per minggu ya. Nah sekarang tinggal 3 kali per minggu karena penurunan keanggotaan aja sebenarnya ya. Berapakah probabilitas per week ya bahwa ada at least 2 komplain? Nah, jadi sebenarnya caranya masih sama di sini. Kita akan menggunakan yang 2 komplain nih, minimal 2 komplain. Nah, cuman apa yang membedakan dengan kasus yang sebelumnya? Yang sebelumnya itu sebelum fee-nya dinaikkan, yang sekarang ini fee-nya udah dinaikkan. Nah, lalu next-nya kenanya di mana? Itu adalah number of average complaint lah ya. Kalau sebelumnya 5, sekarang tuh kita expect cuman sisa 3. Kira-kira seperti itu. Oke? Nah, kalau sudah tinggal kita hitung hitung aja nilainya berapa. Oke. Nah, jadi tinggal satu kita kurangi ini, lalu kurangi ini, jawabannya di 80%. Oke. Nah, jadi sekarang kalau kalian lihat lihat ya, kalau kalian perhatiin nih ya. Nah, kalau kalian perhatiin Eh, ini kan sebenarnya tujuan daripada dinaikkan fee BPJS itu supaya keanggotaannya bisa menurun kan, ada yang nggak mau bayar karena fee-nya naik. Nah, kalau semakin sedikit keanggotaan BPJS berarti kan pelayanan yang diberikan itu bisa lebih maksimum dong. Karena peserta itu yang lain nggak usah harus ngantri lama-lama, misalkan seperti itu. Berarti logiknya adalah bahwa setelah tarif BPJS dinaikkan, probabilitas terjadinya jumlah komplain itu harusnya jadi lebih rendah dong. Nah, itu yang ditanya di soal E. Compare the result of point B and D and give comments on the tuition increases and reduce number of participants impacting the number of complaints. Jadi B dan D itu sama-sama bicara tentang probabilitas minimal 2 komplain. Nah, kita lihat nih tadi sebelum fee-nya dinaikkan, probabilitas kita dapat minimal 2 komplain itu di 95,96%. Sekarang setelah ditarikkan tarifnya, itu tinggal 80,09%. Sehingga kita lihat bahwa memang ketika penerapan BPJS fee yang dinaikkan, ini berhasil menurunkan komplainnya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang masih merasa cukup bingung, silakan ditanyain aja.
Oke, aman. Untuk terkait dengan Poisson. Nah, jika Poisson sudah aman, kita coba lihat ke distribusi yang berikutnya. Oke, sekarang kita akan coba masuk ke yang namanya normal probability distribution. Ini sudah kasus yang continuous, jadi ini udah beda cerita sama yang kayak binomial dan juga si apa namanya Poisson ya. Jadi kalau continuous itu benar-benar dia nempel terus. Dia ada koma-komanya itu fine-fine aja. Number of success. Em, Kalau di yang discrete itu agak beda ya. Nah, dan kalau kita bicara tentang yang namanya continuous probability distribution itu sebenarnya masih ada banyak jenis ya. Masih ada yang uniform ya. Itu juga bisa. Kemudian ada yang exponential dan juga ada yang log normal probability distribution. Cuman sekarang yang kita mau pelajari hanyalah di normal, karena normal itu akan menjadi foundation untuk kalian melanjutkan ke topik-topik berikutnya. Jadi kurang lebih seperti itu sih ya, kalau kita bicara tentang normal. Oke, normal probability distribution. Karakteristiknya itu kayak gimana sih kalau si probability normal ya? Jadi dia ada ada jenis-jenis, ada karakter beberapa karakteristik. Pertama dia symmetric around its mean. Nah, jadi mungkin untuk gambaran kalian normal probability distribution itu modelnya kayak gini. Garis horizontal, sumbu horizontal, berarti ini kurvanya. Nah, kalau kalian lihat dari kurvanya, dia memang simetris di rata-ratanya, ya enggak? Karena di puncak di sini untuk Poisson, untuk normal, ini adalah mu-nya. Jadi puncak ini adalah modus sekaligus menjadi mu dan juga median. Oke, jadi mean, median, dan mode-nya ini sama untuk kasus yang normal probability distribution. Kemudian yang kedua, itu adalah bentuknya yang bell shape. Ya, itu jelas terlihat dari gambaran kurvanya ya, dia bell shape. Dan kemudian dia asymptotic. Ya, jadi ujung kurvanya itu memang terus mendekati sumbu X, tapi dia tidak pernah menyentuhnya. Maka kita sebut dia sebagai asymptotic. Oke, nah tadi kalau kita bicara tentang normal probability distribution, ini kan dia simetris di rata-ratanya, sehingga kalau kalian lipat kiri kanan itu cerminan satu sama lain. Nah, yang namanya probabilitas daripada normal distribution itu adalah area di bawah kurva normal ini, ya. Jadi area di bawah kurva normal ini atau yang di dalam-dalamnya lah ya, yang kutunjukin anak. Nah, di sini dan di sini, ini semua adalah wilayahnya, probability-nya itu berapa. Oke, karena dia simetris, kiri kanan 50-50 dong, 50-50 dong, 0,5, 0,5 probabilitas bahwa X itu di bawah rata-rata maupun di atas rata-rata. Oke, nah next yang ke berikutnya itu adalah bahwa normal distribution itu bisa completely described by two parameters. Jadi untuk mendeskripsikan suatu normal, itu cukup pakai dua parameter yaitu mean maupun juga variance atau standard deviation. Oke, kurang lebih seperti itu karakteristik normal probability distribution. Next, kita akan coba lihat juga sebenarnya tampilannya itu gimana sih dan bagaimana membedakan pengaruh mu dan juga sigma. Nah, di sini ini ada makanan kaleng ya yang diproduksi pakai mesin A, B, dan C. Di mana beratnya itu kita asumsikan normal. Ini ada yang dari mesin A, mesin B, dan mesin C dengan rata-rata dan standar deviasi produksinya masing-masing.
Nah, kita pertama-tama compare A sama B dulu nih. A sama B, ini mu-nya beda, tapi variance atau standar deviasinya ini sama di 0,2 kilo. Nah, kalau kalian gambarkan mereka berdua ke dalam kurva normal, itu kurvanya kayak gini. Yang merah itu kurva A, itu mu-nya di 5, yang mesin B itu yang garis biru. Mu-nya yang dengan min-nya di 6. Kurang lebih seperti itu membedakan. Tapi kalau kalian lihat lebarnya, itu sebenarnya sama aja sih. Karena yang membedakan mereka berdua itu hanyalah si rata-rata. Next, kita lihat untuk yang mesin A dan mesin C. Kebalikan dari mesin B sebelumnya, kalau dia mesin C, ini rata-ratanya sama, tapi standar deviasinya beda. Yang C itu lebih besar, 2 kali lipat. Nah, kalau kalian gambarkan ke dalam kurva normal, kurang lebih seperti ini. Jadi yang merah itu adalah yang mesin C, yang biru itu mesin A. Kalau kita lihat, kalau standar deviasinya besar, dia tuh lebar. Kalau dia standar deviasinya kecil, dia tuh makin mepet gitu lah ya. Jadi kalau yang dia standar deviasi gede, wah dia tuh makin lebar. Ya, jadi makin uncertain gitu. Kira-kira konsepnya kayak gitulah ya. Ada yang mau ditanyain? Nah, next kita lihat ya, normal probability distribution. Ada kasus spesialnya di mana kita sebut sebagai standar normal. Jadi, kalau tadi kita kan udah tahu ya, dia modelnya kayak gimana, di tengahnya itu kan rata-rata. Nah, standar normal ini ya rata-ratanya nol, standar deviasinya satu. Jadi ini udah kasus spesial punya. Ya, sehingga kalau kita gambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, notasinya itu berubah dari X, sekarang udah jadi Z ya. Kalau jadi standar normal itu dia notasi kita selalu pakainya pakainya Z kalau standar normal. Nah, ini kan mu-nya nol. Kurang lebih seperti ini aja gambarannya ya. Dan kalian perlu tahu ya bahwa setiap variabel X yang terdistribusi secara normal ya dengan rata-rata mu, standar deviasi sigma itu selalu bisa ditransform ke standar normal random variable Z. Nah, jadi ibaratnya tuh kayak gini, kita punya kurva normal, ini adalah variabel X dengan satuan awalnya, dengan mu-nya juga tersedia berapa gitu. Nah, ceritanya adalah karena kita tahu X itu adalah variabel yang terdistribusi secara normal, ada satu cara yang bisa kalian pakai untuk mengkonvert angka X ke Z. Jadi kita cuman ganti, ya istilahnya kayak ganti sumbunya doang, ganti satuannya doang gitu lah ya. Yang sebelumnya X sekarang mau jadi Z. Mu-nya itu yang sebelum rata-rata yang sebelumnya tuh mu sekarang akan diubah jadi nol aja. Kurang lebih seperti itu. Dan cara convert si X itu ke Z itu simple. Cuman caranya kayak gini ya. Z itu adalah X dikurangi mu, lalu dibagi sigma. Standar deviasi selesai. Jadi X itu dikurangi rata-rata dibagi standar deviasi itu beres. Kurang lebih seperti itu. Nah, em, kalau kalian lihat standar normal, ya, ini kan tengah-tengahnya tuh nol. Berarti yang di kiri itu negatif, yang di kanan tuh positif kan nilainya. Ini kan tengah-tengah tuh nol ya. Katakan di nol.
Berarti di sisi kiri di sini ini X, ini negatif, kalau di sini ini positif. Oke. Nah, the value of Z itu describes how many standard deviation the value of X is above or below the mean. Jadi sebenarnya angka Z itu dia mau nunjukin sebenarnya angka X kita itu berapa kali standar deviasi di atas atau di bawah rata-rata. Kalau di atas berarti nilainya positif, kalau di bawah nilainya negatif. Jadi contoh misalkan rata-rata nilai ujian tuh di 50. Kalau ada orang dapat 80, itu berapa kali standar deviasi di atas yang rata-rata, itu maksudnya. Jadi kalau positif itu berarti di atas rata-rata, nol itu berarti sama dengan rata-rata, kalau negatif berarti dia sudah di bawah rata-rata. Nah, sekarang kita akan coba lihat sebenarnya bagaimana cara kita mencari probability-nya. Tadi kan kita udah belajar nih, kita ada tahu probabilitas normal, normal probability itu kayak gimana. Kemudian modelnya kayak gimana, karakteristiknya kayak gimana, cara transformasinya tuh seperti apa ke Z. Nah, sekarang kalau kalian disuruh cari tahu probabilitas kan kalau di Poisson tuh kita juga disuruh cari probabilitas. Binomial pun sama probabilitas. Sekarang di normal pun masih sama. Nah, bedanya adalah kalau kita bicara normal, kita itu tidak pernah menaikkan apakah probabilitas X sama dengan 2, X sama dengan 5, X sama dengan 10, X sama dengan 100 gitu tuh nggak ada. Ya, karena sifatnya itu yang continuous. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, terkait dengan tabel normal, ini kalian akan nanti selalu kepakai ini. Ini ada tabel Z ya. Jadi ini adalah menunjukkan nilai. Nah, jadi normal itu kan kayak gini nih. Misalkan ini kan ada daerah hijau, daerah kuning. Kalau kalian mau cari tahu luas daerah hijau, ya, itulah probabilitas Z kurang daripada si Z kecil, karena Z kecil itu di sini. Nah, jadi tabel ini itu semua menunjukkan probabilitas yang kita lihat dari sisi kiri. Kurang lebih seperti itu. Oke? Nah, kita akan coba praktis saja lah ya, biar nggak terlalu bingung. Nah, misalkan gini, kalian berdasarkan hitung-hitungan kita ketemu angka negatif 1,96 untuk nilai Z-nya. Berarti wilayah yang di arsir ini nih. Kita tanya berapakah luas daerah di arsir atau ditanya berapakah probabilitasnya. Tuh, di bawah min 1,96. Tinggal kita cari ke tabel normal nih. Min ya, jadi kita buka di tabel yang negatif, min 1,9 ya, ini udah dituliskan. Jadi kalau untuk normal itu dia memang ada dua bagian row dan bagian kolom. Nah, kalau di kolom ini, kalau kita lihat ini ada min 1,9 itu bisa kita pakai karena untuk mencari 96 berarti kan kita cari yang desimalnya 6. Ini 0,00012345 di sini. Berarti di 0,025. Berarti kalau kita bicara, ya berapakah probabilitas Z itu kurang dari sama dengan negatif 195? Jawabannya 2,5%. Ya, jadi daerah di atas ini luasnya adalah cuma di 2,5%. Ada yang mau ditanyain? Nah, sekarang, kalau bagaimana ceritanya carinya di sisi kanan tuh? Nah, sama aja kalau misalkan aku ambil angka 2. Berapakah probabilitas Z itu greater than or equal to 2? Nah, perlu kalian ingat bahwa di dalam tabel yang dijagi ya, itu tabel Z-nya itu kumulatif dari kiri ke kanan. Kalau ini, itu kita udah tahu yang kanannya itu berapa. Nah, tinggal kita harus buang nih, kita harus cari tahu nih yang kanan di sini adalah itu berapa. Kurang lebih seperti itu. Nah, cuman kan karena tabel itu nunjukannya dari sisi kiri, itu kan sama aja, tinggal satu dikurang sisi kiri, dapatlah sisi kanan. Kita lihat nih, sekarang angka, sorry, ini hasilnya 1,96 sih ya. Karena jawaban yang aku buat itu juga di 1,96.
Nah, kalau di 1,96 kalian cek nih 1,9 sampai di koma 006. Dijumlah berarti kan 1,96 itu ada di 975. 0,975 itu berarti wilayah putih ini nih sampai yang garis putus-putus di sini yang membatasi. Berarti dia udah 97,5%, tinggal 2,5%. Itulah tadi yang kita hitung di sisi kiri. Sisi kanannya juga sama. Ini menunjukkan bahwa mereka itu simetris. Oke. Next kita lihat cara mencari probabilitas interval kalau kita normal. Nah, misalkan kita mau cari wilayah yang di antara negatif 196 sampai dengan 1,96 nih. What is the probability that Z is between negatif 196 sampai dengan 1,96? Nah, wilayah yang diarahkan itu di sini. Cara carinya gimana? Simple. Kalian kan remind aja lah ya. Ini kan semua tabel, angka di tabel itu kumulatif kiri ke kanan. Jadi yang hijau-hijau semua ini tuh ditunjukin di sini nih angkanya ya. Nah, kalau kita mau cari tahu yang wilayah yang diarsir, berarti kan kalian tinggal kumulatif dari sini ke sini, lalu dikurangi yang kumulatif yang masih belum diarsir di sini. Dapatlah yang wilayah total diarsir. Makanya cara pengerjaannya adalah kalian cari tahu dulu probabilitas bahwa Z itu kurang dari 1,96. Siapa yang lebih ke kanan itu yang kita cari duluan. Lalu kalian tinggal kurangi dengan wilayah segitiga putih di sini nih, yaitu 1,96 negatif ya. Nah, kalau kalian cek tadi di tabel, 1,96 itu kan nilainya 975 ya. Nah, kalau yang satu lagi, itu di negatif 1,96 ya. Berarti kan di 2,5%. Ya udah 0,975 kurangin 2,5 berarti 9,95 ya. Berarti wilayah di hasil ini 95%. Kurang lebih seperti itu. Ada yang masih bingung, silakan ditanyain aja. Nah, jika tidak, kita coba lihat contoh. The net weight of a product produced by machine A is normally distributed with the mean of 5 kilograms and the standard deviation 0,2. Jadi produk yang dihasilkan pakai mesin A itu normal distribution ya rata-ratanya di 5 kilo, standard deviasinya di 0,2. Berapakah probabilitas randomly chosen product has a net weight above 5,4? Jadi probabilitas bahwa X itu greater than 5,4. Bahasanya kayak gini. Nah, seperti yang udah aku bilang, bahwa karena ini terdistribusi normal, kita bisa convert dia menjadi standar normal. Cara convert X ke standar normal itu pakailah rumus ini. X minus mu dibagi sigma. 5,4 dikurang 5 bagi 0,2 jawabannya 2 dong. Berarti berapakah probabilitas Z itu greater than 2? Nah, tinggal kita lihat tuh. 2 itu nilainya itu berapa nih? 2,0 itu di 9,772. Berarti kalau satu dikurangi 0,9772 dapatlah di 0,0228. Jadi cuman di 2,28% peluangnya. Kurang lebih seperti ini. Ada yang mau ditanyain silakan. Dan terakhir mungkin transforming Z into X ya. Jadi kadang-kadang tadi itu kan kita selalu tahunya X-nya dulu berapa baru kita convert ke ke Z. Nah, sekarang bisa aja kita dikasih tahu Z, kita disuruh convert ke yang X. Ya, simple aja sih sebenarnya teman-teman cuma otak-atik dari persamaan yang tadi convert X ke Z. Nih, convert X ke Z berarti kan X dikurang mu dibagi sigma.
Oke, nah ini kalau kita otak-atik untuk ketemukan yang namanya X-nya itu berapa, berarti kan tinggal nanti mu ditambah dengan sigma kali Z. Oke, selesai. Mu plus Z dikalikan sigma. Oke, jadi eh, misalkan kita tuh udah tentuin nih, kita mau probabilitas yang di ujung kiri itu di 5%. Berapakah batas angka X-nya itu yang paling kecil yang boleh kita tetapkan? Kurang lebih seperti itu. Oke, teman-teman, silakan. Adakah yang mau ditanyain tentang si Poisson dan juga si normal probability distribution? Ada yang masih bingung konsepnya? Silakan aja ditanyakan ya. Silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Hmm, oke semuanya. Mungkin materi kita sampai di sini dulu ya untuk tentang topik Poisson dan juga normal probability distribution ya. Kalau teman-teman tidak ada yang mau ditanyakan, mungkin untuk hari ini sampai di sini dulu ya. Thank you semua yang sudah datang ya.
Yuk, sama-sama Alif. Makasih Kak. Yuk.